Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi hari ini. Baik, apakah teman-teman semua di sini sudah saling kenal? Sudah. Oke. Buat selanjutnya lebih baiknya kita perkenalan ulang. Dimulai dari saya, dilanjut ke kanan saya. Oh, Oke. berarti dari Irfan dulu, baru Ke kanan saya. temannya. Oke. Oke, siap. Mulai ya. Tapi ada plusnya ini, ada tambahan. Jadi di belakang nama tambahkan cita-cita. Oke. Oh, oke, siap. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Namanya cita-cita. Skrip beneran Kenapa cita-cita? Pikir lagi tadi buah anjing. Gua aja mau ganti nama siapa mikir. Cita-cita anjing. Lu kamu cerita dia langsung nama saya Budi Siregar. Lu boleh cita-cita, kita udah cita-cita. Gue udah serius gila deh, tolong loh nih. Udah serius, cuma lo ketawa gitu. Yuk, bismillah ya. Andriana. Namanya Andriana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi pada hari ini. Oke, selanjutnya apakah teman-teman dari kalian sudah saling kenal? Sudah. Oke, sebelum lanjut kita alangkah baiknya saling perkenalan lagi. Dimulai dari saya, lanjut ke sebelah kanan saya. Oh, berarti nanti setelah Irfan lanjut ke sebelah kanan ya? Iya. Oke. Perkenalannya nama doang apa sama apa? Hanya nama saja ya. Nama Hanya saja. nama saja. Oke. Udah hobi. Nama saja. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Oke, perkenalkan nama saya Rafif. Perkenalkan nama saya Agis. Oke, perkenalkan nama saya Dance. Perkenalkan nama saya Patrick Pamon. Lanjut. Perkenalkan nama saya Walid Fatul Munawir bin Nicholas Alawi. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Udi. Perkenalkan nama saya Nawi. Sudah saling kenal ya, sudah memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai ke acara intinya, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Oke, Mas Dans, silakan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai perkumpulan pada hari ini kita berdoa dulu. Baca surat Al-Fatihah ya. Oke. Biar semuanya berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Ya. Doa dong. Amin. Selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Irfan. Terima kasih kepada saudara Dan yang telah memberikan untuk acara kita hari ini. Oke, teman-teman, apakah dari kalian semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok. Sebenarnya sudah, cuman bukan kelompok sini. Oke, sudah. Yang lain apakah sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke. Saya pernah. First time, ya. Oke, di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu merupakan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling, yang merupakan proses bantuan yang dilakukan secara individu melalui kelompok ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya itu semua teman-teman di sini aktif kegiatan kelompoknya, saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran dan lain sebagainya.
Lanjutnya, harapannya dari bimbingan kelompok ini kita bisa mengembangkan potensi teman-teman, berani mengungkapkan pendapat teman-teman semuanya di depan banyak orang, sehingga kita bisa menambah wawasan. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Saya Apa? Silakan, Mas Patrick. Apa yang ingin ditanyakan? pertanyaan saya satu, kira-kira kalau saya curhat bisa juga nggak dicurahkan di sini? Bisa banget. Curhat keluarga, bisa depan masalah keluarga, nggak punya duit, apapun itu boleh. 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 Oke, baik, terima kasih Bung Irfan. Sepertinya di sini kalian sudah pada paham ya? Iya. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok secara bebas, sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu, pada saat ini. Jadi terus selanjutnya mendengarkan dengan baik. Jika ada teman kita yang sedang berbicara, menyampaikan tanggapannya, maka teman-teman sekalian untuk memperhatikannya. Selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Topik itu ada dua, teman-teman. Ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas itu dari saya sendiri. Nah, topik bebas itu dari teman-teman sekalian. Jadi topik bebas ini yang sedang viral-viralnya, yang sedang hangat-hangatnya, yang belum pernah kalian rasakan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Ya. Siap. Nah, oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, teman-teman mau memilih topik yang mana ini? Topik tugas apa topik bebas? Bebas. 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 Apa itu? Saya, Kak, bagaimana menurut ini, mohon maaf Bung Irfan, Ya. saya akan sedang. Oke, silakan. Jadi ini saya bertanya ini secara keseluruhan atau ke Bung Irfan aja? Ini keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Baik. Nanti forum diskusi kan? Forum diskusi. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara kita sebagai sebagai makhluk modern ya di zaman sekarang, yang mungkin dari beberapa orang sudah sedang merasakan, sedang melakukan mungkin dengan adanya sosial media ini, Bung Irfan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana defensif kita sebagai manusia yang modern ini, dan perkembangan zaman juga makin hari makin berkembang gitu ya kan. Nah, tapi ketika zaman ini terus berkembang, malah etika manusia, moral manusia itu malah menurun, ya kan? Nah, bagaimana kita untuk bisa mendefensif diri kita sebagai manusia yang modern ini untuk saat ini? Kan banyak juga tuh orang yang mungkin standar hidupnya sudah dipatokan di sosial media, bener gak? Betul. Nah, gengsi segala macam kayak gitu, itu kan perlu kita waspadai gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Bung semua ini kita bisa memecahkan permasalahan ini? Setidaknya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi gimana nih teman-teman? Sebelum ini izin masuk, Oke. tolong disederhanakan kembali pertanyaannya tadi. Soalnya jujur aja saya pribadi kurang memahami apa pertanyaan dari saudara di samping saya ini. Oh iya, baik Bung. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memilah dan memilih informasi tertentu gitu, ya kan, terkait kehidupan yang modern ini. Nah, di tengah-tengah zaman yang makin hari makin modern, ya kan, gitu Bung. Gimana teman-teman untuk topik hari ini?
Setuju nggak? Ya, boleh. Itu ya. Jadi misalkan kita sudah membahas topik ini, ada sesuatu yang sangat dirahasiakan. Bimbingan kelompok ini mempunyai asas, ada asasnya. Asas kesukarelaan, asas keterbukaan, kegiatan penormatifan dan kerahasiaan. Jadi dari teman-teman jika ada suatu rahasia yang ingin diungkapkan di sini, tidak apa-apa keluarkan saja, karena kita akan menjaga kerahasiaannya hanya di dalam kelompok ini. Setelah keluar dari sini, kita tidak usah untuk membahas masalah itu lagi. Jadi mungkin kita perlu penyegaran dulu ya, biar nggak boring-boring amat. Ada games dari saya. Ya. Oke, gamesnya sambung kata saja, 3 kata, dimulai dari saya. Jadi gini contohnya, misalkan Budi pergi ke pasar, nah lanjut pasar Rau macet, nah gitu, paham ya? Paham ya? Oh, paham. Paham ya, oke. Jadi tanya, kalau misalkan ada yang salah, ada hukumannya nggak? Anda boleh, apa mau hukumannya? Keluar dari form ini. Oke. Jangan. Ya, itu hanya sebagai, itu kan games juga hiburan, benar nggak? Refleksi ya kan? Oke. Biar nggak terlalu tegang, benar. Lanjutkan, Bung. Mulai. Dimulai dari saya. Umam pergi merokok. Umam pergi merokok. Salah, kan merokok lanjutnya. Oh, iya. Ulang. Emang sendiri. Pembahasan ya, ulang. Contoh, saya belum paham nih. Kan 3 kata. oh nggak ada. Berarti dari Kata merokok itu ketiga. harus nyambung kemana gitu? Iya, jadi diambil dari Merokoknya ini. rokoknya. Oke. Mulai ya. Budi pergi bersepeda sore hari. Sore hari. Hari dong. Sore hari. Hari. Oh iya. Ulangin, masih Jadi harus sepeda sore hari. 4 sore. Berarti Anda Bung. Angin, Bung. Salah di Anda. Iya. Anda keluar. Ulang. Ya, silakan Bung. Diulang, Bung. Ibu pergi memasak. Masak di rumah sendiri. Sendiri lagi apa? Oke. Apa? Salah. Salah. Aduh. Bukan. Ulangin. Ulang. Ulangin. Apa? Apa? Apa ya? Apa yang di sana? Sana pergi sih. Lanjut. Silakan saja, Bu. Silakan pergi. Salah. Silakan, Bung. Bung, terakhir Bung. Oh iya. Iya. Bung lagi apa? Apa lagi? Apa yang dilakukan? Oke. Udah ya. Aman. Iya, masukan. Oke. Sekali lagi putaran, Bung. Biar refleksi enak, Bung. Lanjutkan, Bung. Kali Bung. Enak kali ini. Iya bener ya. Lagi naik ini, Bung. Enak banget tuh. Oke. Sing. Lanjut. Gimana nih setelah games gimana, udah pada fresh belum? Belum. Saya Sekali lagi, sekali lagi. Belum. Ya, Oke, Bung. lagi. Oke. Yang normal-normal aja. Ya. Apa nih? Mau apa gamesnya? Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Kalimatnya normal. Normal. Dan ini salah satu harus ulang lagi, Bung. Ulang dari awal. Dari awal, Bung, sampai selesai pokoknya, Bung. Kamu tahu. Biar refleks, Bung. Oke, Nah. mulai ya. Mail memasak ayam. Ayam geprek di mana? Oke. Di mana orang itu ada di sini. Sini, sana, di mana? Di mana rumah Alau? Alau lagi di mana? Iya benar, refleks itu. Benar. Tidak ada yang salah, Bung. Lanjutkan, Bung. Lanjut. Di mana ya? Di mana? Di mana rumah saya? Oke.
Sudah ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya Aldi. Ya, lanjut Bung. Oke, sekarang kita lanjutin kembali. Tapi jangan untuk apa sih? Bukan. Mengungkapkan. Mengumpamakan. Nah, mengumpamakan. Itu mengumpamakan. Berarti kita umpamakan saja begini-gini. Kalau misalnya Itu kata kemana? Udah lanjut. Oke, sekarang kita lanjutin kembali, tapi jangan ada yang diungkapkan apa yang kalian pikirkan dan yang kalian rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bikin kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke, kan tadi teman-teman memilih topik bebas. Apa tadi topik bebasnya? Bebas. Tadi itu pergaulan bebas tadi tuh Bang. Nah, bukan. Bukan salah ya. Oh iya, lupa saya. Kayak gini ya. Apa? Bagaimana menyikapi informasi-informasi yang sudah beredar di sosial media saat ini. Di tengah-tengah zaman yang makin modern. ya intinya gini Bung, Nah. yang dibahas itu tentang etika. Etika. Di mana pihak modern tidak menyadari atas asas-asas kemanusiaan yang ada. Nah, Benar sekali kata Bung sekali Sobi. itu Bung, atau Bung, sepakat kita Bung. Lanjutkan Bung Irfan. Jadi baik sebelum kita membahasnya, mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih pentingnya topik yang kita bahas saat ini? Apa? Pentingnya, saya Bung, mohon izin. Pentingnya itu Anda nanya, kau yang jawab sendiri sih, yang lain silakan. mohon maaf Bung. Yang lain silakan. Silakan, Bung. Yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa, silakan saja dia yang bertanya karena dia yang merasa resah. Dia biasanya orang yang merasa resah di awal kan biasanya itu akan mengungkapkan apa isi hati dia yang ia rasakan. Oh, oke, sepakat. Silakan Bu. Silakan Bu. Silakan Bu. Tapi mohon maaf saya sedang tidak resah, jadi silakan yang lain dulu Bung. Oke, silakan. Mas Alau, Mas Alau. Bung Alau. Silakan halo. Biar kita tidak semakin bertele-tele ya. Saya rasa apa ya gimana ya? Topik yang sangat hangat menurut saya tentang gimana kita menyikapi perkembangan zaman atas sosial yang tidak tahu etika, gimana cara kita kepada orang tua kita yang kita bisa lihat saja di media sosial banyak orang anak di zaman sekarang itu apa ya, tidak kasarnya durhaka pada orang tuanya. Anak bisa bunuh bapaknya, bapak bunuh istrinya bunuh anaknya. Karena apa? Biasanya sifat dasar manusia itu menurut saya yang saya baca dari beberapa literatur dan saya kaji, banyaknya manusia yang sifat dasar itu selaki. Yang intinya itu keuangan, biasanya itu. Menurut saya sih itu. Lanjut. Siapa lagi? Yang ada pendapat? Bung Iya, silakan Bung. Silakan Bu ya. Yang lain dulu karena saya belum bisa mencerna ya benar sekali. Silakan Mas Ilham, pendapat Anda tentang topik pada hari ini. Silakan. Gini, kalau menurut saya yang tadi Bung Alau sampaikan yang membunuh itu, kalau menurut saya buat untuk kondisi saat ini SDM kita tuh masih rendah, apalagi di era yang modern sekarang. Banyak informasi-informasi kayak di media sosial itu yang hoax. Jadi ada aja orang yang nganggap berita hoax itu beneran, karena itu sepotong gitu. Kita tidak menelusuri berita itu dulu hoax atau enggak. Biasanya gitu. Sangat bagus Mas Rafiq. Saya izin masuk. Oke, Silakan. Mas Ilham, silakan Mas Ilham. Ya, oke, izin masuk. Menambahkan yang tadi, karena
memang di era sekarang ini era modern, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Rapid tadi, bahwasannya kita tuh SDM rendah. SDM rendah itu contoh di zaman sekarang manusia itu tidak memfungsikan akal. Akal adalah sebuah alat kritik, bisa diomong media informasi kita. Jadi kita harus meritik lah. Misalkan contoh yang tadi berita-berita hoax. Coba kita misalkan memang kita kritik, kita mencari infonya lebih dulu lagi. Itu adalah memfungsikan akal kita. Oke. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Mas Ilham atas pendapatnya. Silakan. Ya, Dari- izin masuk boleh. Oke, Mas Dan. Tadi menyambung dari teman-teman yang lain ya terkait informasi, berita ataupun tadi bagaimana kita harus bisa memfungsikan akal kita dengan sebaik mungkin untuk bisa menyikapi informasi-informasi yang beredar sekarang, Pak. Apalagi kita sekarang di zaman modern saat ini. Nah, untuk kita semua, bagi kita semua sebagai pelaku media sosial ya, sebagai konsumen bahkan, kita harus bisa menyikapi dengan bijak informasi-informasi yang beredar sekarang. Karena kita tuh cenderung apa yang lewat di HP kita itu kita percaya. Ya. Misalkan contoh di TikTok kita ada berita tentang misalkan tadi contohnya kita ambil contoh lain misalnya korupsi ya, korupsi nih. Di informasi di HP saya misalkan si A yang menjadi pelaku, tapi di informasi yang lainnya si B ternyata jadi pelaku. Nah itu kan berarti berita itu, informasi itu belum valid, belum fakta lah, belum tentu kebenarannya. Nah harusnya kita jangan langsung percaya akan informasi itu, tapi kita cari terlebih dahulu di mana di media yang mana itu terpercaya. Jadi kita juga harus bisa menjadi konsumen atau bahkan pelaku media sosial dengan bijak, dengan baik, karena ya itu akan menjadi sebuah penyakit juga kalau kita terlalu mempercayai hal-hal yang memang itu hanya sebatas dilihat oleh mata kepala kita sendiri, tapi untuk kenyataannya itu belum. Karena informasi itu kan kumpulan dari data-data kan. Itu kan menjadi sebuah informasi. Data itu apa? Data itu adalah kumpulan dari fakta-fakta. Nah, jadi kalau misalkan si data ini belum valid, berarti kan belum fakta. Dan informasi pun berarti hoax, bohong. Nah, maka dari itu kita teman-teman semuanya, kalau menurut saya harus bijak biar bisa menjadi pelaku dan konsumen media sosial dengan bijak di era zaman modern saat ini. Mungkin bisa itu. Masuk. Oke, silakan. Pada intinya kita pandai-pandai dalam mencari informasi. Pada intinya, ujungnya ini tombak udah ya. Ujung tombak. Oke, silakan dari Mas Budi, Mas Walid. Apa ingin berpendapat? Apa ingin menambahkan dari teman-temannya? Baik, terima kasih Bu. Oke, Silakan lanjut Bu. Mau ada dulu atau saya dulu? Silakan Bu. Saya menghormati yang lebih tua dulu. Saya mengerti yang lebih muda Bu. Atau sudah diwakili oleh teman-teman semuanya? Mungkin sudah diwakili ya oleh teman-teman, apalagi dari saudara Buktiya ini yang Maaf, nama saya Dan. oh ya, Dan. Bung Dans ini yang telah memamerkan semuanya ya, itu jelas lah. Mungkin tidak bisa ada yang bisa saya ucapkan lagi. Sampai sini. berarti teman-teman sangat bagus ya untuk mengambil topik ini. Oke. Jadi ya mungkin hanya itu ya teman-teman. Mungkin kayaknya dilempar lagi tadi kan yang menanya di sebelah saya ini ya. Coba untuk ditanya kembali apakah memang sudah paham akan jawabannya tadi yang saya sampaikan teman-teman. Gimana Mas Menurut saya sih atas pendapat teman-teman yang saya Mas paham Patrick, Mas Patrick. untuk topik? belum Bu. Jadi saya mau minta beberapa pendapat lagi yang memang bisa memperkuat jawaban tersebut. Saya belum sepakat Bu.
Apa yang belum sepati? Hah? Apa yang belum Belum masuk aja gitu. Belum jelas, Iya, belum puas sama belum puas jawaban. pendapatnya. Iya. Mungkin dari Bung Walid. Yang saya tunggu tuh pendapat Bung Walid. Tidak bisa diwakilkan di sini, Bung. Harus berpendapat. Jadi gimana, Bung? Silakan. Ya, karena Bung Patrick. Bung Patrick ya, Bung Patrick sudah jauh-jauh tidak melatih timnas Indonesia sekedar segitu berdiskusi. Ya, mungkin tanggapan saya akan hal yang Bung Patrick pertanyakan ya tentang apa tadi, etika ya. Dasarnya itu juga etika lah. Di zaman modern itu kan bisa kita lihat anak muda zaman sekarang itu tergolong gen Z Alpha. Gen Alpha ya. Gen Z dan Gen Gen Z dan Gen Alpha. Alpha. Yang parentingnya di zaman Gen Z. Jadi Yes. bukan Gen X ya. Kalau di zaman kita kecil itu Gen X. Jauh, ya. jauh ya. X. Ya kita lihat sesuai yang dikatakan Bung Ilham. Ilham bahwa SDM di Indonesia ini begitu kurang. Dari segi pemikiran, akal atau segala macam itu begitu kurang. Akan banyaknya anak yang dititipkan ke HP dibandingkan orang tuanya. Contoh kecilnya, anak ketika nangis bukannya dihibur oleh orang tuanya, malah diberikan HP. Jadi seakan-akan kita lihat anak ini, HP ini titipan anak. HP ini sebagai alokasinya buat menitipkan anak. Tidak ada peran orang tuanya di dalam situ. Anak hanya melihat kartun yang cerita terlalu fiksi dan tidak masuk ke otak. Tapi itu bisa mengakibatkan begitu besar ketika dewasa. Makanya dijadikan negara alpha yang banyak yang kita lihat sendiri SDM yang begitu kurang. Begitu, Bu. Baik, Kurang cukup, Bu. terima kasih Bung David, Bung Walid atas pendapatnya. Ya, mungkin saya rasa cukup dari beberapa pendapat teman-teman yang tadi. Terima kasih. Itu saja ya. Silakan lanjut Bung Irfan. Oke, kesimpulannya jadi benar kata Mas Awal. Intinya kita harus benar-benar bisa memilah sosial media, harus kita gali lebih dalam lagi apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi saya kira kalian semua sudah cukup paham mengenai etika dalam zaman sekarang ini ya, media zaman sekarang ini. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar kesan dan pesan kalian semua, teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan bimbingan ini. Apa pesannya selama? Saya Bung. Ya silakan. Ya, kesan saya cukup baik untuk diskusi pada malam hari ini, karena pendapat teman-teman membuat saya menjadi puas. Saya mengetahui jawaban dari pertanyaan saya ini. Pesannya semoga kita semua diselamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita juga bisa hati-hati untuk menerima informasi ya kan di sosial media, untuk lebih teliti lagi, tidak mempercayai informasi dari satu sudut ya kan. Kita harus mengumpulkan sudut yang lain agar kita tahu nilai informasi tersebut ya kan, hoax atau tidaknya gitu ya kan. Jadi mungkin saya rasa cukup itu aja Bung. Terima kasih. Dari yang lain apakah ada pesan dan pesannya? Ibu Ilham ada. Ilham, silakan. Oke, lanjut. Cukup ya? Cukup. Oke. Jadi saya rasa kalian sudah bisa mengambil manfaat dari topik hari ini pada bimbingan kelompok ini dengan topik etika media pada zaman sekarang. Yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi perlukah kita mengadakan bimbingan kelompok kembali? Perlu. Kira-kira dari teman-teman kapan nih bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kembali? Kapan saja.
Ya, paling dijadwalkan saja sih. Kapan-kapan. Kapan? Gitu. Gimana tanggal 27? Apakah bisa? Sebentar Bung, 27 Desember kah atau 27 apa? 27 April. Oh baik, terima kasih Bung. Bisa ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup, tadi kita memulai bimbingan kelompok ini dengan berdoa, jadi kita tutup dengan doa juga. Siapa di sini yang ingin berbimbing? Saya, Bung. Tutup. Saya Bung, Silakan. sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, mari kita mengucapkan kafaratul majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, ada evaluasi dulu. Apa nih evaluasinya? Saya Bung, Silakan masukan. evaluasinya mungkin kedepannya ketika kita melakukan sebuah apa tadi Bimbingan bimbingan kelompok, kita harus lebih serius lagi, Betul. harus lebih fokus lagi kepada pertanyaan, tidak keluar dari pertanyaan. Sepakat tidak? Betul. Itu saja. Dari yang lain, apakah ada masukan? Apakah ada masukan buat saya sendiri? Entah itu kurangnya di mana. Ada yang kurang Bung, mohon maaf. Oke, silakan. Masukan untuk Bung Irfan sendiri. Mohon maaf sebelumnya Bung. Lain kali nanti kalau kita mengadakan bimbingan kelompok lagi nih ya, harus ada minum, harus ada makanan setidaknya. Karena jujur, Oke, ya siap. Betul. ya mungkin Bung Irfan juga paham mengenai hal itu dan merasakan. Mungkin mungkin akan menyediakan setelah Ya, ini ya. kita juga memaklumi ya, mungkin Bung Irfan juga ya nggak ada duit lah gitu, ya entah apapun itu. Itu Bung. Nah, ya. Tidak disebutkan. Jadi masukan saya itu Bung. Kedua, Bung Irfan mohon maaf, harus lebih serius lagi Bung. Harus lebih fokus kepada mentor-mentor yang lainnya ini. Oke. Itu ya Bung ya. Satu lagi Bung, Apa? Bung Irfan hebat. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Cukup ya.